Anjay lah. TV kok isinya kayak gini semua ya? Gak bermutu, sampah. Parah lah. Zaman now, TV kok rata-rata channel-channel kayak gini semua. Mendingan kita nonton YouTube aja yuk. Wih. Cincai lah. Dan kita cari sumber entertainment dari tempat lain dulu aja. Kita nonton YouTube, kita lihat nih apa yang sedang trending hari ini. Ada apa ya di trending? Katanya YouTube lebih dari TV, tetapi kok nyatanya YouTube makin mirip dengan TV. Wow, salah internet Bang Scott di sini dan selamat datang kembali di Scottcast. Sebelumnya kita sudah membahas apa yang kita bahas? Gue lupa yang kita bahas. Karena sebenarnya di setiap episode yang membukukan dan berangkas Scottcast itu adalah salah satu co-caster terpercaya kita, co-caster tercantik terbaik gitu kan. Duit gue tambahin ya. Ya, dia adalah perempuan sosialita yang selalu luar biasa cantik, jelita, serta jenius dan menawan. Luar biasa sekali. Mari kita sambut semuanya. Next to the freaking... Masuk buruan! Ya, YouTube sudah makin mirip dengan TV. Itu bakalan tema yang kita bahas untuk hari ini. Oh, panas. Panas. Ya, jadi apa sih yang membuat kita mendasarkan klaim seperti ini? Karena kita lihat banyak sekali yang sudah bilang atau berkoar-koar mungkin bahwa kok YouTube lama-lama kok isinya orang-orang TV semua. Kenapa YouTube lama-lama kontennya semakin sampah? Dan bahkan juga sedihnya ada beberapa dan salah satu mungkin konten kreator kita yang bahkan sampai kesel. Dia bahkan sampai memutuskan bahwa ini adalah tahun terakhirnya di YouTube seperti itu. Yes, YouTube lebih dari TV. YouTube itu lagunya lebih dari siapa dari sih? TV. Boom, oh yeah, just just. with the do. Coba, itu lagunya siapa sih? Reza Arab nggak salah. Reza Arab ya kalau nggak salah ya. Iya, Reza Arab. Ntar kita cek fakta dulu. Yonglex coy, Yonglex, GGS, Fitskin Iya, Reza Indonesia, Arab. Reza Octavian, Kemal Pahlevi, Dikal, wow banyak ya. Jadi mereka juga kan Skin Indonesia lagi. Kan ini kalau nggak salah videonya yang pas lagi para artis-artis datang ke YouTube. Oh ini awal-awal. Iya. Bukannya YouTuber konten kreator lagi berjaya-jayanya kalau nggak salah zaman-zaman Skin Indonesia terus sama yang Jawa tuh siapa? Bayuskak gitu kan, zaman-zaman itu yang masih katanya golden age-nya of YouTube ya. Nah, sebenarnya awalnya mungkin kita bakal ngebahas dulu kenapa memang YouTube itu lebih dari TV. Gue sebagai konsumen yang benar-benar pindah banget, udah nggak nonton TV dari dulu. Sekarang nontonnya YouTube mulu. Bahkan di rumah kita nggak punya TV ya. TV yang tadi itu TV punya kakak. Kita sampai mau syuting, cuman mau syuting aja kita minjem. Jadi kenapa YouTube lebih dari TV? Karena pertama adalah YouTube itu lebih personalisasi. Lu doyannya apa? Lu doyannya game, lu doyannya politik, lu doyannya tausiah seperti apa? Lu bisa mencari channel yang lu pengenkan. Dan itu nggak tersentralisasi. Selain personalisasi tadi, di mana kita bisa memilih channel yang kita inginkan, kalian bisa nge-subscribe atau berlangganan channel dengan gratis di ribuan channel yang ada gitu kan. Dan itu nggak ada limitnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya kedua adalah di mana kalian bisa secara tidak langsung berinteraksi dengan cara berkomentar gitu kan. Kalian bisa nge-request video gitu kan, ngikutin giveaway gitu kan dengan apa yang kalian tonton. Jadi interaksi antara kita sama penonton. Iya, jadi interaksi antara kita dari TV dengan YouTube itu berbeda. Kalau misalkan kita nonton TV satu arah, kita cuma menikmati apa yang TV itu berikan. Kita nggak bisa komentar. Kita kan nggak bisa request langsung, susah gitu kan. Dan kita ngelihat artis TV ya udah artis TV aja. Tapi kalau kita YouTube gitu, itu lebih personalisasi kepada kita. Kita bisa ngeliat yang ngebuat kontennya pun bisa ngebaca. Itulah mengapa orang-orang pada pindah ke YouTube. Dan statement dari lagu ini benar gitu kan. Sekarang zaman sekarang YouTube lebih dari TV. Boom. Ada boom ya? Ada. Kalau nggak ada? Ya udah, Nah, lucunya apa tuh? Lucunya dari lagu tersebut ini terrealisasi kepada mereka menjadi backfire. Mereka jadi senjata dimakan Tuhan gitu. Benar. Iya benar. Jadi sekarang YouTube. Aku yang ngelawak tadi. Aku bilang senjata dimakan Tuhan, dibalikin dong. Oh, Tuhan makan senjata. Iya, ya Allah. Gagal terus jokes ya. Nah, karena memang kenyataannya YouTube lebih dari TV. Orang-orang TV ngelihat bahwa YouTube itu pangsa bebas, nggak ada restriktif lah. Kalau misalkan lu emang nyombongin bahwa YouTube emang lebih dari TV, kenapa gua nggak jadi orang YouTube aja dengan influence gua? Oleh karena itu, artis-artis TV mulai masuk ke YouTube. Jadinya sekarang malah YouTube sama dengan TV. Banyak yang bilang bahwa artis-artis tersebut
itu nggak fair mainnya dengan YouTuber lokal. Iya. Nextcode tahu nggak kenapa? Nextcode tahu guys. Wih, Nextcode tahu. Nextcode ini nih ide-ide udah twing gitu. Jadi kenapa artis-artis pada pindah ke YouTube ya? Mungkin emang dasarnya artis itu udah terbiasa hidupnya dengan kamera, terus dia juga sudah terbiasa dengan tim-timnya yang sebagai mungkin itu kreatif, editor, udah kenalannya untuk kayak editing gitu-gitu, desain. Networkingnya udah banyak banget. Nah, linknya tuh udah banyak banget. Jadi kenapa kalau misalkan artis pindah ke YouTube, mungkin menurut saya itu lebih simpel YouTube. Soalnya kalau misalkan di TV, pertama kita harus briefing, terus juga kedua kita harus baca naskah. Idenya seperti ini. For your information aja, Nextcode itu pernah juga kerja untuk stasiun TV. Pernah terjun ke dunia di depan layar atau cuman gulungin kabel? Kok pulang dah lo ya. Enggak, jadi itu emang Nextcode dulu pernah gitu, jadi pernah mungkin tahu gitu, terus juga dari sistem pembayarannya boleh lah ya, iya, kita popularin aja gitu kan, ini dia tuh bukan TV. Dari sistem pembayarannya juga menurut Nextcode emang lebih inian ke YouTube. Kalau misalkan TV kadang nih tanggal sekian termundur lagi, tanggal kontrak sekian ya, keikat sama kontrak partinya lagi dari manajemennya. Terus juga kita namanya di TV itu kita kayak nggak bisa ngeluarin ide-ide kita, soalnya emang kalau misalkan di TV udah ada timnya sendiri, tim kreatifnya sendiri. Jadi kalau misalkan di YouTube ya udah saya kayak lebih lebih fun gitu. Jadi kayak nggak harus termikir sutradara ngomongin, produser ngomongin, ntar kalau salah kita diomelin segala macam, enggak. Jadi kalau misalkan artis ke YouTube dia yang ngatur. Nah, sebenarnya di TV juga yang dijual pasti selain acaranya artisnya ini. Ya, dia dijual artisnya, sinetron apapun kalau artisnya nggak bagus pasti nggak bakalan laku. Nah, ketika artis dari TV ke YouTube, dia semakin ngejual dirinya. Itulah kenapa semakin lama malah semakin laku. Karena dia ngejual dirinya, udah punya nilai jual. Udah punya nama. Jadi kalau misalkan artis bikin channel YouTube gitu, ya udah tinggal dia kayak ibaratkan tinggal mindahin fansnya ke YouTube gitu. Apalagi dengan YouTube kan jujur aja gitu, pembayarannya emang dari view, dari iklan segala macam gitu, belum dari endorse-endorsean itu juga. Apalagi namanya artis ya, udah sinkron banget jadi artis. Itulah kenapa kalau misalkan kalian jadi artis TV masuk ke YouTube itu adalah salah satu jalan yang sangat luar biasa gampang. Nah, yang menjadi kontroversial dan konflik serta polemik adalah gitu kan, yang seperti Bang Sol lihat bahwa sekarang tab trending di Indonesia itu udah bukan sama kreator-kreator original lagi, kreator-kreator yang bagus lah gitu ya. Katanya kayak yang bagus sudah didominasi dengan ya begitulah gitu kan, prank-prank, pamer mobil, pamer rumah gitu, pamer sawah, nggak ada ya. gitu. Itu yang menjadi masalah, dan itu ngebuat beberapa teman-teman mungkin konten kreator kita iri karena mereka lihat bahwa kok sekarang YouTube muka depan, tampang depannya itu isinya kayak TV, konten-konten seperti ini, konten-konten yang disebut sampah lah ya, kasarnya gitu ya, settingan, ngeprank, konten-konten khas TV banget gitu kan. Benar. Itulah yang ngebuat beberapa konten-konten OG gitu atau original creators itu resah. Ini ada video nih dari teman YouTuber konten kreator yang mungkin kalian sudah kenal ya. Ini ada dari Skinny, video-videonya tentang Indonesia. Dia yang sedihnya pengen keluar. Sekarang sistemnya adalah kita giveaway kalian subscriber kita. Gue bayar 100.000 ke kalian. Kalian pilih gue jadi gubernur kalian, gue jadi presiden kalian. In a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa. Cuma buktiin, ini karya gue, lu pilih gue untuk karya. I give you something, you give me something. It's transactional. That's not the way to choose the winner, menurut Kaju. To choose a winner, harus berbeda dari karyanya. Ya, jadi seperti itu, agak sedikit heavy gitu ya. Dari situ menurut Nextcode gimana? Ya benar, banyak banget konten kreator sekarang, zaman sekarang ya, entah itu dari orang-orang TV yang pindah ke YouTube gitu. Mungkin kalau misalkan mereka emang udah banyak banget uangnya gitu. Tapi kan kalau misalnya bagi kayak yang newbie gitu, yang kayak baru-baru nge-YouTube gitu, mereka kan emang sama sekali nggak. Ya udah modal handphone bagus aja tuh udah lumayan gitu. Dan apakah itu salah? Jadi kalau menurut Bang Soti ini agak sedikit berat ya. Dia mempunyai pendirian bahwa sesuatu itu harus adil, keadilan yang pasti. Gua ngehargain lu karena karya lu harus ngehargain gua balik. But in the real world scenario gitu kan, di skenario dunia nyata bahwa tidak ada yang namanya benar-benar pure justice. Nggak ada yang namanya pure keadilan. Keadilan murni itu nggak ada.
Karena emang pada dasarnya itu dunia itu tidak adil, bener. Jadi intinya kalau misalkan kita melihat keadilan, bahwa kita ngelihat bahwa gue jual karya, lu harus menghargai karya gue, itu nggak bener. Karena emang dunia ini nggak bakal ada yang namanya keadilan. Kalau misalkan dunia adil, gaji seorang dokter dan perawat bakalan yang paling tinggi. Karena dia lebih berharga daripada influencer yang cuman jalan-jalan dan nge-review barang. Ya nggak? Berarti memang nggak adil. Nah, tahu nggak kasus artis masuk ke YouTube ini mirip dengan kasus apa? Next, kau tahu nggak? Mirip dengan kasus abang tukang gojek pangkalan lawan ojol. Iya nggak? Iya nggak? Iya udah. Dulu TV berjaya. Dulu abang ojek pangkalan paling berjaya. Semenjak ada YouTube, semenjak ada Gojek yang lebih mempermudah, yang lebih membuat enak gitu kan, membuat abang gojek pangkalan resah karena lama-lama Gojek itu naik terus gitu kan, ojek online naik terus gitu kan. Nah, artis TV ini ibarat ojek pengkolan. Yes. Mereka pasti awal-awal ngeliat YouTube, anjay enak banget jadi YouTube daripada gua syuting di mana-mana, lebih gampang di YouTube cuma ngomong-ngomong doang digaji gitu kan. Mereka yang pindah ke YouTube adalah mereka juga yang memiliki otak bisnis yang bagus. Mereka yang pindah ke YouTube itu adalah sebuah artis yang melihat bahwa yang bisa memanfaatkan situasi. Karena seperti ada pepatah kan, adapt, improvise, overcome. Adaptasi, improvisasi, dan kuasai. Kayak gitu. Apalagi di era digital ini sangat luar biasa dinamis, di mana kita bukan lagi survive ke alam, tetapi kita survive ke sesama kita, ke sosial kita. Dimana kalau misalnya kita pengen survive, kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan. Kembali lagi, ini adalah masalah ideologi menurut Bang Scott. Banyak YouTuber yang mungkin bilangnya do YouTube karena fun-fun aja, karena mereka pengen ngeluarin ide mereka, karya mereka. Lalu kenapa kalau misalkan sekarang ada channel-channel TV, kan mereka tetap bisa mengeluarkan karya mereka tanpa terpengaruh hal tersebut. Kalau memang niatnya adalah di YouTube untuk berkarya, berapapun views Anda nggak bakalan ngeluh. Karena yang Anda incar adalah karyanya, bahwa karya Anda sudah keluar. Siapa yang ingin menonton pasti bisa menonton, siapapun yang nonton nggak bakalan terhalangan. Ada nggak tuh misalkan YouTube kalian ngebuat karya gitu, terus tiba-tiba YouTube bilang, kalian dapat surat, hey, karya ini tidak layak karena tidak memenuhi standar stasiun televisi. Enggak kan, kita tetap bisa berkarya aja kan. Iya benar. Dan kenapa itu men-stop kalian gitu? YouTuber original, kenapa itu nge-stop kalian? Kalau emang dari diri kalian ideologinya adalah berkarya, teruslah berkarya, nggak usah ngeliatin yang lain. Jadi kalau misalkan kalian berpikir YouTube itu udah nggak fun lagi, YouTube emang jadi ladang bisnis, emang dari dulu. Kalian sudah memonetasi channel kalian, itu sudah menganggap bahwa itu bisnis. Yes gitu. Kalau misalkan kalian pure karena pengen berkarya atau ideologi gitu kan, nggak usah dimonetasi gitu kan. Tapi kan kalau ada kan orang yang kayak gue pengen nge-YouTube karena berkarya gitu, pengen nonjolin karyanya dia, terus juga monetasi mungkin sebagai menurut dia kayak bonus gitu. Kayak gitu gimana? Ya kalau gitu jangan marah ketika viewsnya disalip sama artis-artis. Iya gitu. Gue ngomong nih ngeliat Skin Indonesia aja, gue ngaca aja, dan gue dari dulu nyadar bahwa views gue tuh nggak sebanyak subscriber gue bingung kenapa ya subscriber gue banyak, viewsnya dikit. Tetapi gue nggak terpengaruh, gue tetap kalau gue upload gue kayak nggak, aduh isinya sampah, trending gue yang kayak gini kok kagak trending gitu. Kagak, karena gue ngebatasi dari karena itu dia kembali lagi ke ideologi gue. Gue dari dulu nge-YouTube buat main game, gue pengen nge-share, gue main game. Karya kamu berarti yang ditonjol. Iya, apa yang pengen gue masukin, mau viewsnya seperti apapun, mau diterima dengan baik ataupun ya sudah gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian kalah setelah ngelihat bahwa views kalian kurang atau video kalian nggak pernah trending gitu, berarti ideologi kalian bukan pure untuk berkarya seperti itu. Dan lagi sekarang itu tuh banyak banget konten-konten yang katanya artis-artis ini tuh bikin konten tuh yang tidak berfaedah gitu, mendidik, sampah, tidak gitu. Mendidik gitu atau sampah gitu. Mungkin emang karena dia artis, artis kan berarti dia punya fans kan, dia dari sebelum nge-YouTube dia kan udah punya fans gitu, jadi kayak ngebawa fansnya ke YouTube. Ya udah mungkin karena view-nya dia banyak, karena dia emang udah punya mangsanya. Dan dia punya target demografik yang lebih yang loyal kepada dia dan ke fansnya. Dan juga kalau misalkan namanya artis kayak gitu bikin konten-konten misalkan pura-pura jadi orang gila lah gitu, terus dia beramal sesuatu yang ya gimana ya, namanya dunia artis di TV kan seperti itu gitu. Terus juga emang yang ngelihat emang fans-fansnya itu kan juga kayak orang-orang yang bersuka sama dirinya gitu. Nah itu dia kenapa kalian nggak bisa nyalahin tab trending. Tab trending itu bukan wajah semua YouTube.
tetapi tab trending itu adalah wajah negara kalian yang memiliki YouTube. Kalau ternyata negara kalian trendingnya prank sampah, trendingnya pamer harta, berarti yang salah siapa? Ya berarti emang selera negara kalian adalah seperti itu dan kita nggak bisa nyalahin. Iya, mau gimana lagi? Namanya pangsa pasar. Ibarat kita ngejual nasi bebek, tetapi orang Indonesia sukanya nasi ayam. Sebagaimanapun kita bagus-bagusnya ngeracik nasi bebek tersebut seenak-enaknya, tetap kita bakalan kalah sama yang jualan nasi ayam karena emang lagi trending dan lagi sukanya itu, dan lagi orang Indonesia suka banget angka. Iya nggak? Jadi ya itu dia yang gue bilang bahwa bukan kontennya yang sampah, tetapi orang-orang kita doyannya yang sampah. Kalau misalkan kalian bilang YouTube sekarang jadi kayak sampah, itu salah banget. Itu adalah sebuah serangan buat teman-teman kita yang masih membuat konten-konten yang bagus seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen yang trending Indonesia yang lebih bermanfaat gitu kan, ya kalian harus mengubah mindset mayoritas Indonesia, karena itu yang kita ngomongin tren itu maupun bagus nggak bagus, ya namanya tren adalah sesuatu yang lagi ngetop. Dulu YouTube juga ngetren prank juga kan. Iya. YouTube juga besar juga karena video-video prank juga gitu kan, dan sekarang lagi ngeprank pamer duit mungkin. Ya udah berarti itu yang sedang lagi naik gitu. Jadi pilihan kalian tinggal dua, apakah kalian pengen ngikutin tren itu dan juga survive, ataupun kalian tetap stick dengan ideologi kalian. Karena gue yakin kalau misalkan emang kalian berbuat demi karya gitu, pasti bakalan ada orang yang bakal mengapresiasi kalian. Gue sampai sekarang udah 5 tahun nge-YouTube juga, gue tetap senang karena berapapun views yang gue dapet di setiap kolom komentar gue rata-rata itu positif semua, dan gue menghargai semua yang ada. Ya memang nggak, ya pasti demi duit juga lah, ujung-ujungnya duit gitu. Tetapi gitu pada dasarnya gue nge-upload video adalah demi kesenangan gue sendiri kayak gitu. Emang YouTube itu kan emang banyak ya, mungkin ribuan YouTuber sekarang tuh, bahkan anak kecil aja tuh sekarang pada kayak nge-YouTube semua gitu kan, pada bikin channel semua gitu. Nah, Bang Scott ini kalau menurut Scott dia kayak nggak mau, ya udah gitu, saya lu urusin, ibaratkan channel itu ibaratkan menurut Scott tuh rumah gitu. Ya udah lu urusin rumah lo, gue urusin rumah gue kayak gini gitu. Kosan ada orang mau bertamu ya silakan. Tapi kalau misalkan tamunya kosan rumah lo lebih banyak tamu, ya udah rezeki lo gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah kreator yang sedikit sedih karena yang trending bukan video dia, itu salah kalian nih. Kenapa kalian kurang nge-support mereka? Gitu. Karena mereka ngeliatnya yang di trending, berarti kreatornya juga nggak terlalu menghargai kalian yang tetap menonton kalian walaupun yang lain trending gitu kan. Jadi statement penutupnya itu adalah bukan YouTube lebih dari TV dan bukan YouTube hancur karena TV. Tetapi YouTube telah menjadi TV karena influencer dari TV bisa beradaptasi dan menguasai. Seperti itu. Dan ya seperti itu dia dulu untuk video podcast kita kali ini gitu kan. Podcast santai, kalau gue ngelihatnya netral gitu kan, nggak ada yang salah di sini. Yang salah ya memang penikmat Indonesia yang seperti itu. Gitu. Sebenarnya juga dibilang salah juga enggak, namanya selera kan. Iya gitu kan. Jadi ya seperti itu dia dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.